Halo guys, selamat datang kembali di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan spoiler Mushoku Tensei. Karena ini ada beberapa hari kita nggak upload Mushoku Tensei, maka di video kali ini kita akan melanjutkan di mana Raja Iblis Badigadi diserang oleh sihir Rudy menggunakan kekuatan penuh. Dan kita langsung saja gaskan kepada video pembahasannya. Pada scene kelanjutan dari video pembahasan sebelumnya, di mana Rudy menggunakan kekuatan penuhnya dan di mana ujung tongkatnya itu berbentuk pola sihir, dan akhirnya itu mengenai Raja Iblis Badigadi tepat di bagian kepala. Akhirnya kepala Raja Iblis Badigadi kemudian pecah dan berhamburan. Rudy berkata dalam hatinya, "Tidak mungkin dia mati." Di dalam hati Rudy berkata, "Tapi dia tadi sangat percaya diri akan menerima seranganku. Aku hanya menyerangnya sekali dan dia langsung saja mati." Tidak, kata Rudy. "Tenanglah, aku harus memastikannya." Pada saat itu, Rudy kemudian berlari menuju ke arah Raja Iblis Badigadi. Tapi tiba-tiba saja, kepala Raja Iblis Badigadi bersatu kembali dengan tubuhnya. Sembari berkata dan tertawa, "Wahaha, aku bangkit lagi," katanya. Dia juga mengatakan, "Kukira aku akan mati di sini." Kemudian Rudy berkata, "Terima kasih ya Tuhan, kamu masih hidup." Kemudian Raja Iblis Badigadi berkata, "Aku kan Raja Iblis yang abadi, tidak mungkin aku mati." Pada saat itu juga diperlihatkan, tubuh dari Raja Iblis Badigadi akhirnya bersatu kembali, dan tangan-tangannya semakin menjadi banyak, dan bahkan saat itu tubuhnya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Badigadi kemudian berkata, "Kamu berhasil melemparku lumayan jauh. Kurasa aku juga butuh waktu agar bisa kembali normal kembali." Kemudian Rudy berkata, "Tapi kau bisa mengalahkanku dengan mudah. Untunglah aku tidak bertarung melawanmu." Kemudian Raja Iblis Badigadi menggendong Rudy tepat di bagian selangkangan. Kemudian Raja Iblis Badigadi berkata, "Ini adalah kemenanganmu Rudius, rayakanlah." Akhirnya pada saat itu terlihat momen persahabatan dan juga pertemanan yang ditampakkan Raja Iblis Badigadi dan juga Rudius. Karena seperti yang admin katakan, mereka berdua akan bersahabat nantinya. Pada saat itu, tiba-tiba saja penjaga sekolah dan juga pengawal sekolah datang. Kemudian mereka berkata, "Akan jadi masalah kalau kalian melakukan lebih dari ini." Badigadi kemudian berkata, "Siapa kau?" Kepala sekolah itu berkata, "Kita adalah orang yang bertanggung jawab atas negara dan sekolah ini. Aku tahu kau sangat terkenal, tapi itu bukan berarti kau boleh mengamuk sesukamu di sekolah. Pertama, jelaskan situasinya," kata Raja Iblis Badigadi. Akhirnya anak-anak di sekolah itu disuruh bubar kembali. Rudy akhirnya ingin bubar juga. Pada saat itu, Fit atau Sylphid berkata dalam hatinya, "Aku ingin sekali berbicara dengan Rudy, tapi mungkin lebih baik kulakukan nanti saja." "Serangan Rudy yang tadi sangat luar biasa," kata Fit. "Itu sihir yang sama dengan sihir yang kugunakan di ujian masuk, bukan? Jadi meskipun itu hanya sihir menengah, itu bisa menjadi kuat kalau kau mau menguasainya." Sudut pandang dan juga tatapan masa depan Fit yang sekarang tertuju kepada Rudius. Pada saat itu juga, Fit melihat yaitu Nina. Fit melihat Nina yang sedang termenung. Sepertinya Fit berkata, "Aku sangat penasaran, apakah dia ada perlu dengan Rudy juga?" Nina kemudian pergi dan beranjak berjalan. Nina berkata, "Anak buah Iris seorang penyihir. Ku yakin dia bukan apa-apa bagiku. Aku akan mengalahkan orang itu dan membuatnya menjadi budakku. Jadi aku bisa menunjukkannya pada Iris suatu saat nanti. Tidak mungkin aku ada di bawah perempuan itu, karena aku adalah anak dari Dewa Pedang, Nina Ferin." Pada saat itu juga, Nina tiba-tiba berjalan dan juga mengejar laki-laki itu. Yang dikejar adalah Raja Iblis Badigadi. Sepertinya Nina ingin bertarung dengan Raja Iblis Badigadi. Nina langsung saja melancarkan serangannya kepada Badigadi. Nina berkata, "Ketika aku menemukannya dahulu, seorang Raja Iblis menghalangi jalanku yaitu Raja Iblis Badigadi. Seranganku sebelumnya sama sekali tidak mempan kepadanya. Bahkan orang itu atau Raja Iblis itu hanya mensentilku, dan sentilan itu mampu membuat pedangku jadi rusak dan juga hancur lebur. Aku kalah walaupun dia tidak mengeluarkan kekuatannya. Dan Raja Iblis itu dikalahkan oleh laki-laki dengan satu serangan yaitu Rudy. Dan Iris berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar laki-laki itu. Ini kekalahan mutlak bagiku," kata Nina. "Dan aku akan pulang untuk latihan kembali." Nina adalah karakter yang tidak mudah menyerah begitu saja.
dia akan kembali ke Suaka Pedang untuk berlatih lebih banyak lagi tentang ilmu yang belum dia pelajari. Kemudian scene berpindah kembali kepada Rudy. Rudy berkata, akhirnya terbebas dari ocehan para guru. Sepertinya Badigadi masih berbicara dengan para petinggi. Aku akan menyerahkan sisanya padanya. Di scene ini sepertinya Elinalis bertemu kembali dengan Rudy. Kemudian Elinalis berkata, sepertinya hari ini cukup berisik. Apakah ada sesuatu yang terjadi, kata Elinalis. Rudy berkata dengan muka murungnya, bagaimana bisa kau tidak mengetahui apa yang sedang terjadi? Memangnya apa yang sedang kau lakukan? Elinalis berkata, aku sedang melakukan sesuatu. Kemudian Rudy berkata, tadi aku ditantang duel oleh Raja Iblis Badigadi dan aku memenangkannya. Kata para guru, siswa harus berada di dalam asramanya sampai ada pengumuman lebih lanjut. Kemudian Elinalis berkata, orang itu ternyata sudah datang ya? Rudy kembali terkejut juga. Sudah, katanya. Elinalis-san, bagaimana kau bisa tahu dia akan datang? Kemudian Elinalis menjawab, ya, jadi begini, dia ingin bertemu denganmu. Jadi dia datang kemari bersamaku dari benua iblis sebelumnya. 2 tahun yang lalu kami berpisah dan dia pergi ke tempat suku Oni. Setelah dia mengetahui lokasimu, aku mengirimkan sebuah surat ke Onigashima untuk berjaga-jaga. Elinalis juga membocorkan tentang Badigadi, bahwa kau tahu dia sering lupa menghitung waktu. Dan bahkan yang lebih anehnya, dia sudah hidup selama 1000 tahun. Tapi dia orang yang sangat baik, kata Elinalis. Kemudian Rudy berkata, ya, dia memang bukan orang jahat. Dia banyak tertawa saat aku bertemu dengannya. Akhirnya pada saat itu Elinalis berpisah dengan Rudy kembali karena di sana ada Cliff. Kemudian pada sini yang selanjutnya diperlihatkan Zanoba dan juga Cliff. Zanoba berkata, jadi begitu ya, jadi Badigadi dianggap sebagai tamu negara. Rudy berkata, sepertinya begitu. Sebagai gantinya, karena dia sudah membuat masalah, untuk meneliti tentang keabadian, dia meminjamkan satu tangannya ke kuil sihir dan bergabung ke Kenaik Order sebagai penasehat bela diri. Zanoba kemudian berkata dan terkejut, oh, aku melihat duel itu juga. Kau sangat hebat seperti biasa, Master. Rudy berkata, tidak, aku menang karena dia mengalah. Zanoba berkata, tapi tetap saja itu adalah hal yang luar biasa. Pada saat itu juga, Linia dan Prusena juga datang. Pada saat itu juga mereka berkata, akhirnya kita bisa keluar dari ruangan itu. Linia dan Prusena tiba-tiba memeluk Rudy. Rudy kemudian dengan muka jengkelnya berkata, tega sekali kalian melemparkan semua masalah kalian padaku. Kemudian Linia berkata, tidak bos, kamu memang hebat. Terima kasih karena sudah menanggung semua masalah itu. Selagi pembicaraan mereka masih berlangsung, tiba-tiba saja terdengar suara step kaki yang sangat besar. Dan pada saat itu, Raja Iblis Badigadi kemudian mengenakan pakaian sekolah dan seragam sekolah. Raja Iblis Badigadi kemudian datang dan berkata, hahaha, sebagai perwakilan negara, aku sekarang pindah ke sekolah sihir ini. Senang bertemu dengan kalian. Dan pada saat itu ditunjukkan wajah Zanoba, Prusena dan juga Linia serta Rudy sangat terkejut melihat keberadaan Raja Iblis Badigadi yang akan pindah ke sekolah sihir itu juga untuk mengait tentang ilmu sihir. Oke, itulah pembahasan Mushoku Tensei kelanjutan dari video sebelumnya. Dan kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye bye.